Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala binikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih untuk para penonton setia channel Santri Pate yang terus mendukung kami hingga sampai saat ini. Jazakumullah khairan jazaa. Di kesempatan hari ini sedikit ingin menguak tentang kota hilang, kota yang hilang dari peradaban pada zaman apa, di tahun apa hilangnya, itu kan yang konon disebutnya banyak kisah mengatakan Atlantis. Kita akan tanya tentang kehidupan di sana bagaimana dan apa penyebab hilangnya, bagaimana hilangnya kota tersebut. Jadi seperti biasa, sebelum masuk ke dalam kita hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, komen untuk uang parkirnya. Waktu dulu tuh ngopi biar nggak terlalu tegang. Ini random ya, maksudnya yang saya panggil itu ya siapa saja bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Saya dengan Manusia. Iya, Namanya siapa? namanya Yang keras suaranya, sedikit kerasan. Samiratu ini orang, berarti wujudnya roh gitu ya. Ingat, jangan berbohong. Kalau berbohong tubuhnya meledak konfayat. Tubuhnya langsung meledak, langsung keluar dari tubuh jasad media atau konfayat. Sampai dari mana?
Sampai dari mana? Kamu ini dari mana? Samir dari mana? Yang keras mana? Saya dari sana. Dari sana. Sananya mana? Tepatnya di mana? Dari Kayangan. Aku bisa tinggal di Kayangan. Awalnya dari mana? Nah, ini yang ingin saya tanyakan tentang keberadaan kota hilang. Nah, karena sampean yang hadir yang masuk ke sini berarti mengetahui kota hilang tersebut. Silakan, apa yang sampean tahu tentang kota hilang tersebut? Ini di mana? Ini sampean ada dalam jasad seseorang, dalam jasadnya salah satu muridnya Sang Hyang Nurjaya Ningrat. Oh iya. Ya, di sini saya minta tolong untuk memberikan informasi apa yang sampean ketahui tentang kota hilang atau yang biasa disebut Atlantis. Iya. Saya itu dulu di sana. Itu saya pada waktu ada banjir besar, saya mati. Kemudian tahu-tahu sudah di sana. Oh, seperti itu. Nah, berarti sampean salah satu pernah meninggal di tempat yang bernama kota Atlantis. Bagaimana kehidupan di kota Atlantis tersebut? Dan seperti apa kehidupan, seperti apa kronologinya hilang kota tersebut? Dulu itu peradaban kami itu sangat maju. Peradabannya sangat maju. Iya. Jadi dulu itu kalau dibandingkan dengan sekarang yang di bumi itu tidak ada apa-apanya teknologinya. Jadi peradabannya maju. Sangat maju. Sangat Loh, canggih. Kalau dalam kisah-kisah kan, kalau zaman dulu bukannya semakin malah seperti ibaratkan zaman batu gitu kan, orang yang nggak tahu apa-apa. Jangan salah. Orang di zaman saya umurnya ribuan tahun. Oh iya. Ya. Jadi semasa hidup selama itu untuk mengembangkan teknologi bukan yang mustahil. Ya. Orang yang zaman sekarang baru berapa tahun, berapa ratus itu sudah begitu maju, apalagi zaman kami dulu. Benar juga ya. Iya. Jadi manusia yang sekarang aja hidupnya 100 tahun bisa menciptakan peradaban yang sampai saat ini gitu. Apalagi kami dulu yang ribuan tahun usianya. Nah, ini hilangnya ini disebabkan apa? Yaitu dulu ada banjir besar. Banjir besar. Iya. Setahu saya banjir besar yang terjadi di dunia ini adalah banjir bandang Nabi Nuh.
Ya itu memang itu peristiwa itu. Memang peristiwa itu. Iya. Ya pengikutnya sedikit. Pengikutnya sedikit. Iya, kami itu sibuk untuk membuat itu karena sudah terlena dengan teknologi. Jadi manusia pada zaman itu, pada zaman Nabi Nuh ini diutus kenabiannya di daerah situ, itu semua umatnya terlena karena kecanggihan teknologi. Iya. Dan merasa ada menyombongkan diri. Apakah benar seperti itu? Ya betul, sudah terlalu mudah, apa itu terlalu mudah. Jadi orang itu nggak butuh doa. Orang nggak butuh doa. Iya, seolah-olah bisa membuat semua sendiri. Terus sejauh apa sih peradaban itu, sejauh apa? Contoh kendaraan itu sejauh apa? Misalnya kendaraan ini. Dulu itu kendaraan itu melayang semua. Melayang? Nggak menyentuh tanah. Oh. Bisa terbang. Bisa terbang? Iya. Kalau sekarang bahan bakarnya kan beda. Kalau dulu itu pakai batu permata. Oh, dulu energinya itu dari batu mulia. Dari batu mulia. Rumah-rumahnya juga bagus. Nggak seperti sekarang, kokoh-kokoh. Lah, ini yang membuat salah satu keingkarannya Nabi umat di situ waktu syiarnya Nabi Nuh ini salah satunya apa? Yaitu karena kehidupannya serba gampang. Oh, kehidupannya serba gampang. Iya. Serba gampang. Makmur. Oh, gitu. Oh, jadi itu juga salah satu alasan kenapa waktu itu Nabi Nuh buat perahu terus nggak ada yang mau pada ikut gitu. Itu ceritanya dulu. Iya, gimana ya. itu? Jadi dulu saya juga nggak ikut. Jadi dulu Nabi Nuh itu membuat perahu yang bentuknya teknologinya sangat ketinggalan. Jadi orang-orang itu menganggapnya seperti buat mainan. Oh, jadi diremehkan buat kapal seperti itu. Ya, sudah ada yang bisa terbang, ngapain buat yang seperti itu? Oh, gitu. Nah, terus? Iya, kami sudah nyaman dengan hidup kami. Mau diajak susah-susah, apa-apa tidak cocok dengan gaya hidup kami. Lah, untuk letak sendiri, ini kan kalau berhubungan dengan Nabi Nuh ini rumornya ini kan yang pernah saya dengar kapalnya itu terbuat dari kayu jati. Ya kan dari sini kayu jatinya itu. Dari sini mana? Jawa. Di Jawa. Berarti letak kota yang hilang itu ada di? Ya di sini di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dulunya itu satu dataran. Kalau sekarang posisinya itu di Laut Jawa, ibu kotanya. Ada di Laut Jawa. Di tengah Laut Jawa. Itu berarti posisinya di dalam laut. Dulu itu daratan. Oh, betul. Dan misalnya ada penyelam bisa sampai ke sana, apakah bisa menemukan kota tersebut? Tidak bisa. Itu sudah dimasukkan ke dimensi yang lain, ada yang melapisi. Oh, jadi sudah terbentur ke dimensi lain atau dimensi kotanya goib. Masih ada sampai sekarang. Oh, kotanya masih ada. Masih ada. Semua peradabannya masih ada. Cuma nggak ada manusianya, kan sudah pada ke atas. Jadi dulu yang meninggal zaman dulu itu tinggalnya bersama saya di sana. Oh, yang meninggal, yang terkena banjir bandang Nabi Nuh ini semuanya ke? Di Kayangan. Oh, tinggal di Kayangan. Nah, terus ini sambungannya kan? Ini kan rumor-rumor alien, tahu kan ya? Sampai tadi bilang katanya Atlantis, kota yang hilang Atlantis ini dalam segi kendaraannya ini bisa terbang.
Dulu di kami itu kendaraan itu bisa kemana saja, bahkan menembus sana ke luar angkasa. Masya Allah. Kalau yang dinamakan alien itu sebenarnya saudara-saudara kami. Karena setelah banjir besar, kami diberi tempat di sana di atas. Itu yang biasa membuat teknologi di sana mengembangkan lagi. Oh, jadi peradaban di atas juga termasuk peradaban yang maju apa benar itu? Itu tidak boleh sama raja kayangan. Oh, tidak boleh. Kayangan di sana kan setiap lapis ada rajanya. Kayangan ya, terutama di atas Jawa dikutuk. Dikutuk. Iya, orangnya jadi kecil-kecil. Dikutuk jadi kecil-kecil. Iya, dibuang dari kayangan. Nah, dibuang dari kayangan terus tinggalnya di mana itu? Planet lain. Oh, jadi naik pesawat tersebut terus pindah. Lah ini masuknya ke dimensi goib apa ke wujud? Ya gaib. Gaib. Tapi ada yang wujud juga. Ada yang wujud juga. Iya. Lah ini kalau berhubungan dengan teknologi komunikasi, sejauh mana komunikasi bangsa Quatra yang hilang ini, Atlantis ini? Dulu itu pakainya telepati. Telepati? Ya, pikiran. Saking majunya. Nah itu apa? Ditanam chip gitu apa gimana? Telepati yang seperti apa ya? Dulu itu kan maju sekali. Jadi telepati langsung, maksudnya orang tersebut tiba-tiba langsung saya mau menghubungi si A gitu kan, langsung nyambung gitu. Ya kalau dulu itu ada alat. Ada alatnya. Iya. Yang sangat canggih. Oh, ibaratkan kayak sinyal HP sekarang seperti itu mungkin ya? Melebihi itu. Oh, melebihi itu. Berarti perkembangan peradaban yang zaman saat ini itu tertinggal jauh dari peradaban Atlantis. Sangat jauh. Sangat jauh. Nah kok sekarang maksudnya hilang begitu saja, tidak ada jejak-jejaknya, ini bagaimana? Ya kan di bawah tertimbun air. Gitu. Kemudian ditutup. Yaitu kuasa Tuhan. Disembunyikan. Jadi menurut kamu menarik. Ada hubungannya juga dengan alien ternyata, seperti yang dikatakan tadi. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita bahas. Jadi kita fokus ke yang saat ini dulu. Nah, ini tentang Nabi Nuh. Maksudnya tentang Nabi Nuh. Ajakan Nabi Nuh ini yang seperti apa, bagaimana? Kok sampai orang-orang itu merasa mampu, misalnya dalam tadi lo membuat kapal, merasa mampu. Oh ini gitu kan. Contohnya kan kenapa kok dihina, kan seperti itu. Dari pembuatan kapal Nabi Nuh kenapa dihina? Karena zaman dulu itu memuja teknologi. Memujanya, jadi pikirannya sudah logis, tiada Tuhan lagi seperti itu. Orang itu kalau sudah saking cerdasnya bisa jadi ateis. Oh, iya. Tidak mau menganggap Tuhan itu ada. Jadi semuanya dilogiskan seperti itu ya? Iya. Sementara yang disampaikan itu kan agama tauhid. Karena mereka itu kami itu merasa bisa membuat apa saja. Iya. Jadi seperti nggak butuh. Nah ini untuk manusia umur 1000 tahun ya, manusia umur 1000 tahun ini ukurannya berapa?
Dulu itu dari yang 50 meter, 40 meter. Oh jadi tinggi-tinggi seperti itu ya, besar. Berarti kan kalau untuk sekarang mungkin raksasa gitu ya. Ya kalau manusia sekarang ya seperti ukurannya berapa senti. Nah, ini ada hubungannya dengan Raja Zulkarnain nggak? Atlantis ini berhubungan dengan Raja Zulkarnain nggak? Ya ada. Ada. Raja Zulkarnain dan Ya'juj juga kan, apakah beda masanya atau bagaimana ini? Itu masanya sebelum. Oh sebelum ada Atlantis seperti itu? Iya. Maksudnya sebelum ada. Sudah Atlantis, tapi Sudah. sebelum masanya Nabi Nuh. Oh sebelum masanya Nabi Nuh. Jadi masa berakhirnya Atlantis itu sejak itu banjir besar. Jadi saat banjir besar semua kehidupan atau semua teknologi itu semuanya hilang dari peradaban dunia. Peradaban yang waktu itu semuanya dimusnahkan. Oh jadi mulai dari nol kembali gitu. Iya. Tapi ya sekarang masih ada sebenarnya. Masih ada. Sudah seperti pindah dimensi saja. Gitu ya. Cuma orang-orang tertentu yang bisa tahu. Nah ini alien-alien ini kehidupannya itu bagaimana? Apakah teknologi yang dari alien ini yang diturunkan ke bumi ini bagaimana? Atau seperti apa ini? Itu kan Dini dulu yang kami di atas itu juga kadang membisiki ilmuwan-ilmuwan itu. Oh jadi orang atas ini cuma turun sedikit, tapi turun untuk cara bikin peradaban keilmuan seng gitu kan? Ya Bagaimana? kan kami turunkan. Oh turun. Apa yang jadi itu cuma sedikit saja. Oh masih sedikit gitu kan? Ya kalau kami turunkan banyak orang nggak mampu. Oh. Itu kan butuh waktu yang ribuan tahun. Butuh waktu ribuan tahun, Masya Allah. Nggak bisa dinalar sama orang umur Iya. Sekarang 50 tahun, 60 tahun. Saya aja nggak masuk akal ini bagaimana membayangkannya tersebut ini. Sudah nggak bisa. Oh ya. Sekarang juga masih ada yang kadang ke bumi. Cuman mereka merahasiakan. Yang ke bumi ada, maksudnya sosok alien tersebut. Jadi alien itu adalah orang Atlantis yang dulunya orang Atlantis terus pindah ke negeri kayangan, terus dikutuk menjadi. Ya jadi itu orang kecil-kecil, matanya besar. Oh gitu. Ya. Kadang ke bumi ngambil permata yang masih murni. Cuma karena jumlahnya sekarang sedikit. Oh ya tuh. Ya sudah. Terima kasih atas informasinya. Iya. Ya tempat kami di situ. Ya udah. Mungkin itu saja. Mungkin lain kali bisa saya panggil kembali untuk menceritakan tentang alien atau yang lainnya. Dan mungkin waktunya cukup sekian aja. Iya, karena saya dipanggil. Iya. Tadi sempat bingung. Sudah dipanggil ya? Ya kok tahu-tahu di sini. Ya sudah, terima kasih. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Jika ada tugas, dijalankan tugasnya yang benar, yang amanah. Iya. Nah, mungkin ini ya pesan-pesan. Ini kan zaman sudah mulai modern, perkembangan zaman sudah mulai maju. Pesan-pesan sampean dari orang dulu tentang teknologi atau peradaban bagi para hewan yang menonton saat ini, dan khususnya untuk saya pribadi. Ya dengan pengalaman saya dulu seperti ini. Jadi karena terlalu majunya teknologi membuat orang itu lupa terlalu apa ya, menuhankan teknologi. Karena semua serba mudah. Apalagi orang yang pintar-pintar itu
yaitu karena merasa serba bisa, apa-apa bisa, jadi seolah-olah nggak membutuhkan Tuhan. Ya, menganggap teknologi itu seperti Tuhan. Iya. Yang bisa memberikan semuanya, mempermudah semuanya. Kalau teknologinya tidak maju itu kan butuh apa-apa kadang berdoa, minta petunjuk. Iya. Iya kan? Jadi teknologi tidak terlalu maju itu juga banyak baiknya. Orang berusaha menggunakan daya upayanya juga minta kekuatan dari Tuhan. Kalau dulu itu kami udah apa-apa ya sudah, kami pikirkan Tuhan itu apa enggak, karena kami mampu membuat apa saja. Tuhan bisa menembus dimensi lain atau planet lain gitu. Bisa sangat mudah dulu itu. Ya sudah, terima kasih pesan-pesannya. Jadi pada intinya jangan terlalu berlebihan dalam teknologi, tetap mengedepankan tauhidnya yang paling utama, seperti itu ya. Iya, bisa melenakan. Ya sudah, terima kasih, silakan kembali. Ya, saya kembali melanjutkan tugas di sana. Iya. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Enggak ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sedikit pelajaran ya. Ini memang apa ya, kalau dalam bentuk teknologi, kalau saya pikir secara nalar saya pribadi gitu kan, memang kalau dihitung-hitung ya benar, ada benernya gitu kan. Kalau dipikir secara logika, manusia aja perkiraan sekarang gitu kan umur 100 tahun paling panjang lah, seperti itu kan. Itu dari 100 tahun aja, dari berapa abad ini menemukan semakin berkembang gitu kan, apalagi yang hidupnya sampai ribuan tahun gitu kan. Jadi perkembangan teknologi itu pasti ya lebih maju. Ini secara logikanya emang ya masuk gitu kan. Tapi untuk apa namanya, ya kalau masuk logikanya kendaraan terbang, karena kita belum merasakan hal yang seperti itu ya nggak tahu gitu kan. Ya mungkin kalau pembicaraan sebagaimana gini lah orang ini sebagai wacana aja sih, wacana, bukan mengklaim kebenarannya gitu kan. Sebagai wacana aja, bagaimana orang yang selalu tinggal di hutan gitu kan, diceritakan tentang Jakarta ibu kota, ada bis, ada apa macam-macam gitu kan, nggak percaya gitu kan, karena belum melihat gitu. Mungkin juga ini sama halnya yang diceritakan tadi cerita ke saya juga mungkin sebagai orang yang ada di hutan gitu kan. Jadi ya apa iya kan gitu ya. Yes, mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil, mungkin bisa menambah keimanan kita. Jadi seperti biasanya, jangan mudah percaya dengan omongan-omongan tersebut juga punya tipuannya, tipu dayanya gitu kan. Anggap saja sebagai konten hiburan ya. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.